Shalom, marilah kita menyatukan hati dan pikiran untuk memulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 22 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kehendak
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan mengakui nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, minggu ini dari Matius 23 ayat 23 sampai 28. Kita membaca secara bergantian. Matius 23 ayat 23 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab caun dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dibalabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalam penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Mari bersama. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu ke-10 setelah Trinitatis 8 Agustus 2021. Yang pertama, tema minggu. Nama minggu ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan tema Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang kedua, pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Christian Hamonangan Firman Mamora, putra dari Bapak Patrick Marudut Hasiholan Mamora, Ibu Lisa Delina Boru Situmeang, Jemaat GPIB Bukit Moria Tebet, dengan tunangannya Erina Erwati Simanjuntak, putri dari Bapak DJ Simanjuntak almarhum, Ibu Tiarma Boru Marpaung, Jemaat HKBP Depok 1, NIR 1909. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 di GPIB Bukit Moria Tebet, Jakarta Selatan. Yang ketiga, perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, gereja kita telah melaksanakan perjamuan kudus kepada Nyonya Situa Siahaloho, Tiarma Rita Boru Sidabutar, kelompok 6 atau Kapernaum. Yang keempat, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan bantuan beras 5 kg sebanyak 60 karung dari keluarga Situa MP Pangaribuan Boru Hutahayan kelompok 2 atau Philadelphia. Parhalado mengucapkan terima kasih. Bagian yang kelima, warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA kelompok Partangyangan. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Tuhan Kau Gembala kami, pimpin
jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita minggu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas. Janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab,
Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kunci kata yang kita garis bawahi dari nats hari ini, yaitu kata berharap. Dalam bahasa Batak dikatakan terhirim. Orang yang berharap, orang yang terhirim bisa menimbulkan penyakit dan juga bisa membuat sebuah kesembuhan. Orang tua yang berharap anaknya bisa menyelesaikan perkuliahannya, menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi apa yang diharapkan bahwa si anak tidak peduli. Si anak tidak ada niat. Sehingga orang tuanya terhirim berharap, ternyata anaknya adalah menyia-nyiakan keringat, menyia-nyiakan kasih sayang, pengorbanan orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa sakit, bisa stroke. Tapi jika anak yang diharapkan itu menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, menyelesaikan dengan serius, si orang tua akan bangga dan semakin panjang umurnya, semakin sehat. Maka ada filosofi orang Batak berkata, niripudo parhudihan HP pargadongan, niripudo parsaulian HP dahamakuan. Demikian juga dalam nats hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan berharap kepada umatnya, kepada pilihannya, kepada raja orang Yehuda. Harapan Tuhan bagi umat Israel sebagai umat pilihan adalah akan semakin banyak berbuah. Harapan Tuhan kepada Raja Yehuda dan rakyatnya adalah akan terbukti semakin, yaitu mengasihi dan semakin serius dan semakin menunjukkan bangsa pilihan. Ternyata jauh api dari panggang. Jauh harapan Tuhan dari mereka. Mereka justru membuahkan keasaman, membuahkan yaitu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tindakan mereka merampas hak-hak orang kecil. Tindakan mereka terjadi ketidakadilan dan ketidakbenaran. Keadilan bisa dibeli dengan uang. Kasih uang habis perkara. Itu yang sering kita dengar, kepanjangan KUHP. Karena apa? Karena tidak terjadi karena keadilan bisa dibeli. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di gereja juga bisa terjadi kepada orang-orang kecil, tidak ada kepedulian. Kepada orang-orang besar. Termasuk yang tindakan yang dilihat oleh Tuhan bagi bangsa dan raja itu terjadinya kemunafikan. Seperti epistel kita tadi, di mana Yesus menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan penatua-penatua. Hai orang-orang munafik, celakalah engkau. Hai akabangaci, merjaya maho. Celakalah engkau karena kemunafikanmu. Engkau menunjukkan musang berbulu domba. Engkau bersembunyi di jubahmu itu. Seperti engkau seperti kuburan.
Hai orang-orang munafik, engkau di luar begitu indah, di luar begitu luar biasa, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan, kebauan, seperti tulang-tulang yang ada di dalam kuburan. Itulah yang terjadi tindakan umat itu dan raja-raja Yehuda. Mereka menyembah berhala. Bahkan mereka semakin sombong. Dan itu juga bisa kita lihat di dalam Yeremia 9 ayat 22 sampai ayat 24. Mereka merasa kekayaan itu dari kekuatan mereka. Yang kaya semakin sombong, yang pejabat-pejabatnya juga semakin tidak peduli. Disinilah Yeremia dipilih oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan yang disuruh Tuhan. Makanya dikatakan sering Yeremia itu adalah nabi celaka karena dia selalu berkata celakalah. Hari ini juga jika kita perhatikan apa yang mau dikatakan oleh firman hari ini kepada kita, mari kita lihat dulu ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai Yehuda, dan tahta Daud, dan rakyat dan pegawai-pegawai yang masuk melalui pintu gerbang. Dengarlah firman Tuhan. Keharusan bagi kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu kita melihat segala rencana Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah kita melihat segala apa yang mau dikatakan kepada kita. Sehingga orang-orang yang percaya, umat itu diajak menjadi keharusan bagi umat itu mendengarkan firman Tuhan sebagai keutamaan di dalam hidupnya. Sebab kita harus mempercayai bahwa firman Tuhan itulah untuk mengajarkan kita untuk setia. Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah menyatakan kita orang yang salah. Mengapa kita harus mendengar firman Tuhan? Karena dengan firman itu kita adalah bisa memperbaiki kelakuan. Mengapa kita harus mendengar firman? Karena dengan firman itu adalah mendidik kita ke dalam kebenaran. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus. Di dalam 2 Timoteus 3 ayat 16. Bahwa firman itu adalah memperbaiki, mengajar, dan untuk mendidik. Makanya kita sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan, tiap hari harus mendengarkan firman Tuhan. Minimal berdoa dan merenung paling sedikit 5 menit. Gereja kita memfasilitasi setiap hari adalah firman Tuhan. Renungan 5 menit. Bukan 1 jam, bukan 2 jam. Hanya 5 menit. Apa tujuannya? Supaya kita menyadari bahwa di sana firman Tuhan memperbaiki kita jika ada salah. Terhadap Tuhan, terhadap sesama, keluarga. Di sana firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk setia dan jika ada kesalahan kita supaya kita memperbaiki segala kelakuan kita. Dan itu yang dibuat gereja kita. Karena firman itu dan dinyatakan oleh firman Tuhan dari sorga lewat hambanya Yeremia, perkatakan, dengarkan, katakan firman Tuhan itu bagi raja dan rakyatnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini sekaligus tema minggu kita. Dikatakan di dalam ayat 3, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lakukanlah
lakukanlah keadilan dan kebenaran. Semua manusia mendambakan keadilan. Semua manusia mendambakan kebenaran. Tetapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita semua mendambakan bagaimana keadilan di gereja, keadilan di negara ini, keadilan di mana-mana terjadi. Tapi yang terjadi kita lihat sampai sekarang mulai dari perjanjian lama sampai zaman milenium hari ini adalah nihil. Kita mencari pengadilan, kita mencari kebenaran, kita mau menerima dan terus bagaimana kita merasakan keadilan itu. Sehingga di negara ini ada di setiap negara ada, yaitu tempat untuk melihat keadilan dan kebenaran itu. Maka ada pengadilan negeri. Maka ada, jika misalnya di dalam pengadilan negeri tidak ditemukan keadilan itu dan kebenaran, dia lanjut lagi. Karena di pengadilan negeri tidak ada ditemukan. Dan dia tidak puas dengan keputusan para hakim. Dia naik lagi, masuk ke dalam pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi juga dia tidak menemukan keadilan dan kebenaran. Tidak puas. Masuk lagi, yaitu ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung dia naikkan kasusnya. Karena tidak puas di dalam pengadilan tinggi. Saya tidak sebutkan apakah ada jemaat kita, apakah ada pendeta, apakah ada ruas, apakah ada. Saya tidak sebutkan. Tapi semuanya itu dia lakukan karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Karena tidak ada kepuasan sampai ke Mahkamah Agung. Tapi saya nggak tahu lagi setelah misalnya dia gagal di Mahkamah Agung, nggak tahu lagi lah ke mahkamah lagi atau ke pengadilan mana. Mungkin dia terakhir, yaitu ke mahkamah surgawi atau langsung ke surga. Artinya saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikatakan oleh Yeremia bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Salah satu sifat Tuhan yang kita terima adalah dalam hidup kita, yaitu maha adil. Allah itu yang dikatakan maha besar, maha dahsyat, maha benar, maha kuasa, maha suci, maha kudus. Tetapi juga adalah hari ini kita akan melihat bahwa Allah itu Allah yang maha adil. Yang ini yang dikatakan kepada kita, sudahkah sudahkah mau berlaku adil? Sudahkah berlaku benar? Ini sebuah perenungan karena tema minggu kita hari ini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebagai orang tua, sudah adilkah aku terhadap anakku? Apakah aku masih pilih-pilih kasih kepada anakku? Ada 5, ada 7, ada 2, ada 3. Benarkah kita sudah adil terhadap anak kita? Jangan-jangan ada anak ini. Kita buat sebutan-sebutan. Sebagai orang tua sudah adil. Dan juga kita sebagai pejabat. Sudah adilkah kita terhadap bawahan kita? Memperlakukan bawahan kita? Jangan-jangan juga kita ada menganggap bawahan kita dan keberpihakan.
termasuk Bapak Ibu saudara-saudara pemerintah kita. Sudah adilkah pemerintah dan pejabat-pejabat kita membagi kue pembangunan di negeri ini? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan banyak kesenjangan. Sudah adilkah mulai dari presiden sampai RT melakukan keadilan, membagi kue pembangunan di negara kita ini? Jangan-jangan hanya di Jawa. Jangan-jangan hanya di Jakarta. Tetapi di pelosok-pelosok sana tidak dipedulikan. Inilah yang mau dibongkar oleh Tuhan. Jangan terjadi ketidakadilan. Supaya setiap orang harus berlaku adil. Apalagi dalam kondisi sekarang ini COVID-19. Sudah adilkah gereja melakukan kasih sayang, melakukan diakonia? Jangan-jangan ada keberpihakan karena keluarga. Sudah adilkah juga pemerintah melakukan pemerataan vaksin dan pemerataan bantuan? Jangan-jangan di sebelah sana nggak ada sedikit pun bantuan. Saudara-saudara, ini juga perlu kita renungkan. Sudah adilkah kita terhadap keluarga dan budaya? Di sini dikatakan anak yatim, janda-janda, dan juga kepada perempuan-perempuan. Hari ini perlu kita renungkan firman Tuhan. Karena juga kita secara budaya sering tidak adil. Jika anak keluarga itu hanya perempuan, tidak ada laki-laki, sering terjadi sana ketidakadilan. Jika sudah janda. Tetapi firman Tuhan juga ada mengatur di dalam Bilangan 17. Bahwa harus ada keadilan. Baik itu kepada orang yang tidak punya anak. Baik kepada hanya perempuan. Baik kepada semua ada keadilan. Artinya jika kita melakukan keadilan dan kebenaran itu akan terjadi kesetaraan. Akan terjadi damai dan kemakmuran. Dan hidup ketenangan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, disinilah kita, termasuk kita secara pribadi, mau diingatkan. Agar keadilan dan kebenaran itu kita lakukan. Saya membuat sebuah ilustrasi pernah terjadi. Ada orang tua yang memiliki 3 anak. Si bapak ini sebelum meninggal, dia menuliskan wasiat supaya hartanya nanti pembagiannya adil dan benar. Sehingga si ayah ini dan si istrinya bersama-sama diskusi. Nanti ketika kita meninggal, supaya anak-anak kita jangan berebutan akan harta kita. Berebutan akan yang kita tinggalkan ini. Si suami dan si istri menuliskan dalam sebuah buku. Dituliskanlah di dalam wasiat ini. Anak-anakku, jika kami nanti sudah meninggal, orang tuamu ini, pembagian harta ini, saya akan melakukan dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya. Dia katakan, bagi anak pertama, harta ini setengah baginya. Bagi anak yang kedua, 1/4 baginya. Dan bagi anak yang ketiga, anak yang paling bungsu, 1/5 baginya. Itulah tulisan wasiat si bapak ini. Anak pertama setengah, anak yang kedua 1/4, anak yang terakhir 1/5. Saudara-saudaraku,
si ayah dan si ibu telah meninggal. Mereka mau berbagi hartanya, sudah dibagi harta, tanah, udah dibagi uang, udah dia. Ternyata ada yang jangkal. Ada hewannya, kerbau dari si bapak ini. Kerbaunya 19. Ketika mereka mau membagi kerbau si 19 ini dengan aturan, dengan keadilan yang dibuat oleh ayahnya itu, setengah bagi anak pertama dari 19. Pasti kita berkata 9,5 kan? Oke, tidak masalah. Tapi tibalah di saat pada anak yang kedua. Di anak yang kedua 1/4 dari 19. Berapa? Amang Sintu berapa itu? 1/4. Berapa? 19 dari 1/4. Berapa? Susah. Datang lagi anak yang terakhir. 1/5 dari 19. Mereka juga susah pikirannya. Wah, bagaimana ini? Akhirnya mereka coba bayangkan. Setengah udah hampir bisa. Tapi di saat setengah juga mau gimana caranya membelah. Membagi 1/4 dari 19 kerbau ini susah. Dan 1/4 juga dan 1/5 dari 19 itu susah. Dan tidak ditemukan sehingga mereka berkelahi. Mereka ribut. Dengan keributan itu, dengan perkelahian keluarga ini, anak dari seorang tua ini. Datanglah tulangnya mendengarkan berita berenya ini. Didengar tulangnya lah marga es. Marga si Ombing. Wah, semua bereku sudah berkelahi gara-gara harta daripada laeku, pikirnya tulangnya ini. Sehingga si tulangnya ini pergi menjumpai bere-berenya. Kenapa kalian ribut? Kenapa kalian berkelahi? Enggak diceritakan, seperti ini tulang. Kasusnya seperti ini. Ada 19 kerbau kami, padahal ini ada wasiat daripada Bapak. Ada 19 kerbau kami, wasiat setengah bagi anak pertama, 1/4 bagi anak kedua, 1/5 bagi anak yang ketiga. Akhirnya mereka datanglah si tulangnya ini. Oke, karena si tulangnya juga berpikir, wah gak bisa dipecahkan ini. Oke lah, demi bereku semuanya, saya akan pergi mengambil untuk kalian berbagi. Untuk menambahi kerbau harta daripada bapak kalian, saya akan membawa kerbau saya lagi. Dibawa si tulangnya inilah kerbaunya 1. Diberikanlah kerbaunya ini kepada berenya. Oke bere, sekarang mari kita bagi. Kerbau kalian sudah sekarang berapa? Berenya berkata, sudah 20 tulang. Oke, kita bagi. Setengah bagi anak pertama. Setengah dari 20 berapa? 10. Oke, bawa 10. Dibawa oleh berenya yang pertama ini. Dibawa 10. Oke, anak kedua. Setengah, 1/4 dari 20. Berapa? 5. Oke, bawa 5. Kerbaunya dibawa 5. Bere yang terakhir. Kau bere. 1/5 dari 20. Berapa? 4. Oke, bawa 4. Ternyata, saudara-saudaraku, 19 dan tinggal 1 lagi. Si tulangnya bawa kerbaunya. Oke ya bere, kalian sudah damai. Kubawalah kerbauku ini. Dibawalah kerbaunya. Artinya saudara-saudara, susah menemukan keadilan itu jika tidak ada hikmat. Susah menemukan kebenaran itu jika kita memaksakan kehendak.
Tetapi kita akan melihat di sini sebuah kesederhanaan apa yang mau dikatakan. Inilah dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Pilihlah, berubahlah. Artinya bertobatlah, dihukum atau mau diberkati. Sehingga firman hari ini diajak bagi kita. Lakukanlah, pilihlah supaya engkau tidak binasa. Lakukanlah supaya engkau menerima kehidupan dan kesejahteraan. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudara. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Karena Tuhan itu maha adil, jangan banding-bandingkan dirimu. Aku Tuhan rajin beribadah ke gereja. Rajin song leader, rajin main musik, rajin maragenda, rajin ke gereja. Tetapi kenapa aku? Kenapa anakku demikian? Kenapa orang sana tidak pernah ke gereja begitu hebat? Apakah Tuhan tidak adil? Jangan membandingkan seperti itu. Lakukanlah kebenaran dan keadilan. Jangan bandingkan dirimu. Tuhan maha adil. Tuhan maha benar. Tuhan maha tahu. Tapi lakukanlah seperti keadilan yang dilakukan. Artinya jangan memandang-mandang muka. Jangan pilih-pilih kasih. Inilah keadilan, tidak pilih-pilih kasih. Allah itu dikatakan dalam Galatia, sama baginya, tidak memandang bulu. Baginya sama, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada Tuhan dan tidak ada hamba. Tetapi bagi Tuhanlah orang yang percaya. Itulah kita harus membongkar belenggu-belenggu, membongkar kemunafikan kita selama ini. Mari kita bongkar kemunafikan kita. Mari kita bongkar segala ketidakbenaran itu. Tetapi hari ini kita harus sesuai dengan perbuatan, perkataan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Supaya harapan Tuhan bagi kita tidak mengecewakan. Demikian bagi kita. Harapan Tuhan bagi kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Dan di sanalah berkat luar biasa. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami agar kami Tuhan, harapan firman-Mu berlaku adil, berlaku benar, adil terhadap sesama, adil di dalam persekutuan, adil dalam keluarga, adil di gereja, adil di bangsa ini. Tidak ada keberpihakan. Tidak ada bagi kami Tuhan hanya mementingkan ego kami, mementingkan kelompok kami. Tapi kami orang-orang yang siap melakukan kebenaran dan keadilan. Seperti hamba-Mu Yeremia sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan menyampaikan berkat, menyampaikan kebenaran firman. Kami mau mendengarkan firman itu Tuhan yang terus-menerus memperbaiki kelakuan kami, memperbaiki perbuatan kami, dan juga sekaligus Tuhan membawa kami akan dalam kebenaran dan keadilan. Sehingga jika pejabat kami adil, bangsa ini makmur dan sejahtera. Jika pemerintah kami adil, bangsa ini penuh damai dan penuh dengan ketenangan. Jika pejabat-pejabat kami adil melakukan segala program, tidak ada kekerasan, tidak ada pengelompokan, tidak ada yang merasa dirinya paling bagus dan paling hebat. Jika pemerintah, pejabat-pejabat kami adil dan benar, semuanya akan pasti melakukan sesuai dengan hukum. Itu yang sering terjadi tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Tidak menemukan keadilan, tidak pernah puas akan kebenaran. Sehingga mereka mengadu Tuhan. Dan bahkan membelokkan itu di tengah-tengah dunia ini.
Hari ini Tuhan firman-Mu, agar mulai dari presiden sampai RT, semua Tuhan berlaku adil. Jangan rakus, jangan hamba uang, jangan diperbudak oleh dunia ini. Banyak Tuhan pemerintah dan pejabat-pejabat kami diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh uang, sehingga tidak adil, tidak benar. Seperti yang terjadi bagi umat Israel, Raja Yehuda yang rakus, sehingga tidak ada keadilan. Yang benar dilumpuhkan, yang salah diluruskan, yang salah menjadi pemenang. Perkara-perkara kehidupan sering Tuhan dibengkokkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan Allah yang maha adil. Berikan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu keadilan itu bagi kami, supaya setiap orang yang percaya berani mengambil resiko, walaupun Tuhan sakit, seperti anak-Mu Yesus Kristus. Demi kebenaran dan keadilan dia rela mati, dia rela disalibkan agar keadilan dan kebenaran itu bermuara di dunia ini, di gereja dan di mana-mana. Dan Tuhan sudah menunjukkan contoh keadilan itu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya juga kami sebagai anak-anak-Mu melakukan itu. Tuhan, kami juga mendoakan setiap pelayanan di gereja-Mu. Pelayanan kami Tuhan berkati. Dan kami juga Tuhan mendoakan setiap rencana-rencana jemaat-Mu dan gereja-Mu. Secara khusus Tuhan, rencana menerima pemberkatan pernikahan anak kami Christian Hamonangan Firman Mamora dengan Irina Ernwati Boru Simajuntak. Berkatilah Tuhan rencana pemberkatan mereka. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang sudah menerima perjamuan kudus, Nyonya Sintua Sialoho Tiarma Rita Boru Sidabutar. Melalui perjamuan kudus itu kepercayaan mereka. Mereka Tuhan melihat kebenaran dan kuasa Tuhan. Demikian juga kami mendoakan setiap sumbangan dari jemaat-Mu yang memberikan dengan ikhlas. Secara khusus Tuhan berkati keluarga Sintua MP Pangaribuan Inang Boru Hutahayan yang memberikan sumbangannya lewat gereja-Mu Tuhan untuk membantu jemaat-Mu. Dan juga Tuhan pelayanan Dewan Diakonia, pelayanan Dewan Marturia, dan juga pelayanan Dewan Koinonia. Dan kiranya setiap pelayanan di gereja-Mu Tuhan dan panitia pesta Gotilon berkati Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga Tuhan mendoakan secara khusus jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah, dan juga yang isoman di rumah. Tuhan, berkatilah mereka dengan tangan pengasihan-Mu, Bapak Sintua Cipasaribu, Panjaitan, Mesyaan, Simajuntak, Nyonya Tambunan Boru Sipahutar, Nyonya P. Simajuntak Boru Hutauruk, Nadia Marpaung, Pelumban Tobing, Nyonya Pelumban Tobing Boru Hutasoit, Marpaung, Benedik Marpaung, Erik Martin Sianipar, dan juga jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dengan tangan-Mu yang kudus itu untuk keluarga Nyonya Opusunggu Boru Raja Guguk, Bona Napitupulu, T. Sitorus, Delumban Truan, Aldrik Joshua Hutapea, Getika Gwen Kiana Hutapea. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu. Dan kami juga Tuhan mendoakan jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan minggu ini.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, memberikan mereka panjang umur, dan ajarkan mereka Tuhan menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Dan kami juga mendoakan pemerintah kami, dan juga rakyat dan seluruh agama-agama, agar bertindak adil, terlebih di pandemi COVID-19 ini. Kiranya tangan-Mu yang kudus itu Tuhan menguatkan kami bersatu, bersama-sama, melakukan kebenaran, keadilan, agar COVID-19 ini cepat Tuhan berlalu. Biarlah pemerintah kami semakin bergiat, dan kami juga terlebih melakukan vaksin ini di tengah-tengah dunia dan bangsa kami, agar kami semakin sehat. Terlebih Tuhan, jangan ada yang panik dan takut terhadap COVID-19. Karena tangan-Mu yang kudus itulah Tuhan yang bisa menguatkan kami. Tuhan Yesus Kristus, segala dosa dan kejahatan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Hari ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu untuk bertobat, berubah. Kami mau Tuhan merubah pikiran kami, merubah diri kami Tuhan, bertobat, dan kami akan meninggalkan kejahatan-kejahatan kami, meninggalkan kedagingan-kedagingan kami, hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi manusia-manusia yang baru. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini, dan jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 723 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengikuti ibadah live streaming minggu hari ini, kami dari para pendeta dan juga para majelis HKBP Resort Depok 1 menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Horas, horas, horas.